Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kemarin kan kita udah bahas di bab 7 itu tentang cerita inspiratif. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu tentang buku non-fiksi. Kenapa Miss masuk bab baru? Kebetulan bab ini juga materinya sama seperti materi di bab sebelumnya yaitu buku fiksi. Bedanya sekarang kita bahas tentang buku non fiksi. Jadi materi yang akan kita bahas untuk hari ini cukup sedikit karena kita sudah pernah pelajari ya. Jadi Miss akan jelaskan inti-inti dari bab ini aja. Oke, langsung aja ya kita masuk ke bab buku non fiksi. Oke, yang pertama kita cari tahu nih perbedaan dari buku fiksi dengan buku non fiksi. Kita pelajari waktu itu buku fiksi itu menggunakan imajinasi ya. Bukunya itu fiksi, jadi menggunakan imajinasi, tidak nyata, tidak real. Karangan seseorang seperti itu untuk buku fiksi. Contohnya kita pernah pelajari yaitu ada buku dongeng, ada novel, fabel, komik ya dan lain sebagainya. Kemudian, sekarang nih kita akan membahas tentang buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu bersumber dari fakta dan data. Ya, jadi kalau buku non-fiksi ini bersifat informatif dan bersumber dari fakta dan data. Jadi bukan imajinasi dan karangan seseorang. Ya, buku non-fiksi ini harus bersumber dari fakta dan data. Nah, contohnya apa sih? Buku pelajaran, buku-buku bahasa Indonesia ya, buku seperti yang buku kalian pegang, buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku IPA dan lagi sebagainya. Kalau itu tentang buku pelajaran berarti itu termasuk buku non fiksi. Nah, kemudian ada jurnal ya, jurnal. Kalian bisa lihat jurnal-jurnal, contoh jurnal itu di internet juga ada ya, jurnal. Berbeda jurnal dengan artikel, ingat ya. Nah, terus ada biografi. Biografi itu menceritakan tentang seseorang, cerita hidupnya seseorang. Itu masuknya ke buku non fiksi. Kemudian ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah itu bisa berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, skripsi nanti kalau kalian kuliah S1, tesis berarti S2, dan disertasi nanti kalau kalian kuliah di S3. Mudah-mudahan kita semua bisa kuliah sampai S3 ya, amin. Nah, kemudian ini kita perbedaannya ya, perbedaan dari segi pengertian dan dari segi contoh. Nah, kemudian kalau dari segi unsur, perbedaan buku fiksi dengan buku non fiksi, kita lihat nih yang pertama ada di sampul bukunya. Sampul buku, tahu sampul buku covernya ya, cover yang bagian depan dari buku. Nah, biasanya kalau buku fiksi itu sampul bukunya harus menarik. Kenapa harus menarik? Karena supaya menarik pembaca untuk menarik pembaca agar membaca buku fiksi tersebut. Ya, kalau buku non fiksi itu biasanya bahasanya kata-katanya adalah baku. Coba dilihat buku bahasa Indonesia kalian, bahasanya itu adalah mahir berbahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 ya. Cuma kayak gitu aja, bahasanya juga bahasa baku. Kalau misalnya buku fiksi itu bahasanya biasanya bisa bahasa-bahasa sehari-hari, pokoknya semenarik mungkin supaya menarik pembaca. Ya, kalau buku non fiksi itu bahasanya bahasa baku. Miss, kalau buku non fiksi ada gambarnya nggak? Bisa ada gambarnya, tapi tetap untuk katanya ya, kata yang baku ya. Kalau buku non fiksi buku fiksi, sampul bukunya biasanya ada gambarnya menarik, kemudian kata-katanya juga menarik ya. Pokoknya bahasanya bahasa tidak baku. Kemudian unsur yang lainnya itu adalah pokok bab buku. Di buku fiksi dan buku non fiksi itu ada ya. Di bab-babnya pokok-pokoknya apa yang ingin disampaikan itu biasanya ada. Nah, terus untuk judul bab di buku fiksi itu sifatnya opsional. Opsional itu apa? Boleh ada, boleh tidak. Ya, jadi judul di bab pada buku fiksi itu biasanya ada yang dicantumkan, ada yang tidak. Ya, coba dilihat buku fiksi yang kalian punya. Itu ada beberapa, waktu itu kan kita pernah
pernah Miss perintahkan untuk membawa buku fiksi ke sekolah ya. Nah, dari buku fiksi yang kalian bawa itu ada yang dari bab-bab tidak disebutkan judul-judulnya apa dari masing-masing bab. Jadi cuma 1, 2, 3 gitu aja. Itu ada. Nah, jadi judul bab dari buku fiksi itu bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Sedangkan buku non fiksi itu harus ada, harus tertera. Ya, ada judulnya, judul babnya, dan juga ada subbabnya. Subbab itu apa sih? Subbab itu poin-poin dari bab itu. Ya, misalnya kalian lihat ya, lihat buku non fiksi kalian, buku bahasa Indonesia, buku pelajaran kalian di halaman daftar isi ya. Pada halaman daftar isi di situ ada bab. Judul babnya berarti bab 1 menjadi ilmuwan muda. Nah, sedangkan subbabnya berarti A mengidentifikasi informasi, B menyimpulkan isi, C menelaah struktur. Nah, seperti itu subbab ya. Bisa bedain ya bab sama subbab. Ya, kalau misalnya buku fiksi opsional sifatnya, kalau non fiksi harus ada. Kemudian buku fiksi itu biasanya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohannya biasanya ada satu tokoh utamanya, dan penokohannya disebutkan sifat-sifatnya dari masing-masing tokoh ya. Nah, sedangkan buku non fiksi itu tidak ada. Kemudian ada dijelaskan isi-isi bukunya. Nah, di buku fiksi itu biasanya ada temanya juga. Temanya misalnya temanya tentang persahabatan atau tentang pertemanan atau tentang kesuksesan atau tentang keluarga ya, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau di buku fiksi juga bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu bahasa yang dilebih-lebihkan atau ditinggi-tinggikan. Jadi seperti menggunakan majas. Nah, menggunakan majas itu salah satu bahasa kiasan yang digunakan pada buku fiksi ya. Kenapa? Makanya buku fiksi itu biasanya bahasanya dilebih-lebihkan ya. Itu namanya bahasa kiasan. Kemudian kalau buku non fiksi itu bahasanya denotatif. Denotatif itu lebih mudah dipahami. Jadi bahasanya langsung kepada intinya aja, langsung aja, nggak usah ditinggi-tinggikan bahasanya. Jadi tidak membingungkan pembaca. Jadi bahasanya denotatif dan bersifat informatif. Informatif itu memberikan informasi ya. Nah, itu juga ada penyajian alurnya jelas, alurnya mundur atau maju atau campuran. Sedangkan di buku non fiksi tidak ada. Jadi menjelaskan pokoknya tentang data, tentang fakta, tentang informasi ya. Kalau di buku non fiksi. Nah, itu perbedaan dari segi unsur ya. Kemudian kita membuat peta pikiran atau rangkuman dari isi buku non fiksi itu menggunakan teknik SQ3R. Kalian pernah ingat ya, SQ3R, survey, question, read, recall, dan review. Untuk pengertiannya, Miss percaya kalian sudah paham ya, sudah mengerti. Mudah-mudahan ya. Kalau misalnya ada yang lupa nih Miss, lupa survei, question, read, recall, sama review itu apa? Boleh dibuka lagi bukunya ya, di materi-materi sebelumnya, di materi buku fiksi. Kemudian ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, kalian baca bukunya sampai tuntas, sampai akhir. Dibaca, kemudian kalian tandai bagian-bagian yang menarik, bagian-bagian yang kalian anggap penting, kemudian kalian susun secara objektif. Dan yang terakhir kalian baca ulang ya. Kalian baca ulang lagi dari tanggapan yang kalian buat. Kalian baca ulang apakah ada kesalahan, misalnya ada kesalahan diperbaiki ya. Ini langkah-langkah menyusun tanggapan dari isi buku non fiksi ya. Udah, mungkin materinya cukup sampai situ. Untuk tugasnya Miss kembalikan lagi tidak ada ya. Tapi tetap kalian harus pelajari materi, terutama bagi bab yang akan diujiankan. Babnya apa aja sih Miss? Yaitu ada 4 bab, yaitu bab 5, bab 6, bab 7, dan bab 8. Bab 5 yaitu tentang teks tanggapan, bab 6 tentang teks diskusi, bab 7 tentang teks cerita inspiratif, dan bab 8 tentang buku non fiksi. Nanti akan Miss berikan kisi-kisi untuk PAT-nya ya.
nanti kalian pelajari dan minggu depan kita bahas kisi-kisinya. Apakah kalian ada yang ditanyakan tentang dari kisi-kisinya? Misalnya, Miss ini nggak tahu, nggak ada di buku, boleh nanti kita bahas. Tapi misalnya ada di buku, usahakan dicari terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Miss cukupkan ya. Apabila ada yang ditanyakan boleh, Miss tunggu juga ya. Oke, Miss akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.